bahkan ada yang mencekamnya. Sekarang ini satu perbuatan baik yang luar biasa dilakukan oleh pimpinan Islam Iran, Ali Khamenei. Begitu hebatnya, heroiknya dia pun masih ada orang menyalahkan dia. Karena hanya perbedaan paham. Ketika ada orang berbuat baik, jangan tengok pahamnya. Bahkan jangan tengok agamanya. Betul. Walaupun kita Sunni, Iran itu Syiah, tapi mereka berani menggempur Israel. Ya, pertaruhannya berat. Ali Khamenei itu bukan mempertaruhkan sedikit, Pak, bukan cuma harta, nyawanya pun dia pertaruhkan. Negaranya dia pertaruhkan. Mana negara-negara yang selama ini bantu berani perang? Cuman bantu doa, itu pun nggak dikabulkan. Cuman bantu mengutuk, itu pun nggak terkutuk-kutuk Israel. Banyak negara Islam cuma mengutuk. Baru ini ada negara Islam yang berani dengan nyata membantu Israel dengan apa? Dengan jihad. Tapi masih ada Ustadz Indonesia yang menyalahkan. Masuk angin kau, friend. Nah, jangan salahkan. Oh, karena beda paham. Ya kan? Kalau ada orang berbuat baik yang menolong kau, jangan tengok pahamnya. Di Indonesia banyak nggak beda paham. Banyak. Ada Muhammadiyah, ada NU, Nahdlatul Ulama, ya kan? Ada Al-Wasliyah, ada Wahabi, ada Salafi. Banyak. Ini paham-paham berbeda. Lalu apakah kita mau mengatakan perbuatan mereka membuat rumah sakit, perbuatan mereka membuat sekolah itu salah karena kita berbeda paham? Tidak. Itu kebaikan. Nilai sebagai suatu kebaikan. Sama juga kita Sunni, sana Syiah. Yang mereka buat itu jauh daripada kita berbuat. Kita Sunni udah berbuat apa untuk Palestina? Jadi tolong, kita memang berbeda paham. Kita Sunni, mereka Syiah. Ya kan? Tapi dalam hal ini mereka sudah berjihad. Yang kita nengok bukan Syiahnya. Yang kita tengok apa? Yang kita tengok jihad. Kita nggak sanggup, Pak, kayak gitu. Betul nggak? Nggak sanggup kita. Berapa kali yang udah kita bantu untuk Palestina? Paling 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta. Belum ada apa-apa itu dengan pembalasan yang dilakukan oleh Ali Khamenei. Maaf. Maka kalaupun kita berbeda paham, jangan tengok pahamnya. Tidak semua orang berbeda paham itu berbuat salah, Pak. Paham? Assalamualaikum. Nampak saya serius sekali. Paham tuh itu ya. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, orang berbuat baik, kita dukung, kita doakan dia. Orang berbuat baik, kita doakan. Mudah-mudahan kita juga bisa berbuat baik seperti dia. Orang yang tidak berbuat baik, kita doakan supaya dia bisa dirubah Allah. Itulah salah satu makna peringatan Tahun Baru Islam. Itulah salah satu makna peringatan Hijriah. Kenapa tahun Islam ini dimulai dengan tahun Hijriah? Namanya Hijriah. Kenapa? Terkait dengan pindah. Sewaktu Umar bin Khattab memimpin umat Islam, ya, itu umat Islam awalnya belum punya kalender. Di zaman Rasulullah kita belum ada kalender, Pak. Di zaman Abu Bakar belum ada kalender. Yang ada baru nama hari, tanggal, dan bulan. Tahun belum ada. Padahal syarat kalender itu ada 4. Hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ada 4. Kita di zaman Islam dari pertama, sejak zaman Rasulullah sampai Abu Bakar, wafat Rasulullah diganti oleh Abu Bakar. Kita belum punya kalender. Kita cuma tahu nama hari umat Islam, nama bulan, nama tanggal. Hari, tanggal, bulan ada. Tahun belum. Sehingga bingung. Umar bin Khattab waktu memimpin itu bingung. Datang surat-surat dari provinsi-provinsi lain. Kekuasaan Islam sudah keluar dari Jazirah Arab. Sudah keluar dari Mekah. Sudah lewat batas. Madinah sudah keluar lagi. Maju pesat Islam. Tetapi ada satu kendala. Asal datang surat dari provinsi-provinsi lain yang disebutkan tanggal bulan. Tahunnya nggak ada. Jadi bingung. Ini bulan Rajab. Tahun berapa? Ini bulan Sya'ban. Tahun berapa? Ini tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun nggak disebutkan. Karena memang belum ada. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat. Apa tujuan mengumpulkan? Pertama, kita perlu kalender Islam. Semua tunjuk tangan. Ya, kita perlu kalender sendiri. Kita perlu. Semua tunjuk tangan.
Tetapi itu tidak cukup. Yang kedua, kapan kita mulai tahun Islam ini? Nah, kan gitu. Kapan kita mulai tahun Islam ini? Maka ada 4 opsi. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kita mulai tahun Islam ini sejak tahun lahirnya Rasulullah. Tahunnya lahir Rasulullah, itulah tahun pertama Islam. Pendapat kedua mengatakan kita mulai tahun Islam ini tahun daripada turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira. Umur Rasul 40 tahun. Saran yang ketiga, opsi yang ketiga mengatakan kita mulai tahun Islam ini dari tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Umur Rasul kira-kira 51 tahun. 50 atau 51 tahun. Yang ketiga mengatakan, yang keempat mengatakan, kita mulai tahun Islam ini dari wafatnya Rasulullah. 63 tahun umur Rasul. Itulah tahun pertama. Dari 4 opsi, 4 pendapat ini, yang diterima Umar bin Khattab adalah peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Itulah tahun pertama Islam. Siapa yang menyarankan ini? Ali. Wah. Jadi Ali Al-Khamenei yang sekarang itu, ini sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali. Jadi yang betul-betul sebenarnya Habib itu ini. Ini. Yang sampai nasabnya kepada Sayyidina Ali. Nah Ali ini cemerlang. Salah satu kata Nabi keistimewaan Ali, kalau kalian, aku ini ilmu, kata Rasulullah. Aku ini ilmu. Kalau kalian mau masuk kepada ilmuku, lewat gerbangnya Ali. Ali itulah gerbangnya ilmuku, katanya. Jadi kalau orang mau belajar tentang Rasulullah, itu lewat Ali, itu diakui oleh Rasulullah. Banyak sekali ilmu-ilmu Rasulullah yang diwariskan kepada Ali. Karena Ali ini ada 3 hubungannya kepada Rasul. Sayyidina Ali yang pertama hubungannya kepada Rasul apa? Sahabat. Termasuk orang pertama yang masuk Islam setelah Nabi menerima wahyu. Yang kedua, Sayyidina Ali ini adalah sepupu Rasulullah, anak pamannya. Jadi secara nasab mereka bersaudara. Ini anak pamannya. Berarti kalau Rasul ini anak uak daripada Sayyidina Ali. Jadi mereka sepupuan. Nah, yang ketiga, Sayyidina Ali ini menantu Rasulullah. Anak Rasulullah Fatimah nikah dikawinkan dengan. Jadi ada 3 hubungan Ali dengan Rasulullah. Hebat kan? 3. Bukan sekedar sebagai sahabat. Sahabat, ya. Menantu, ya. Sepupu juga. 3 hubungan Ali. Kalau Abu Bakar 2, sahabat dan mertua. Itu dia. Di situ kehebatan Sayyidina Ali itu. Nah, baik. Nah, maka Sayyidina Ali yang mengusulkan kita mulai tahun Islam itu dari tahun hijrahnya Rasul. Kenapa? Ada alasan. Hijrah pindah Nabi dari Mekah ke Madinah itulah yang membuat Islam itu sampai di Madinah bercahaya sampai keluar Madinah, keluar Mekah, keluar masuk ke Persia. Persia Timur Tengah tidak termasuk Arab. Makanya bahasa Persia itu beda dengan bahasa Arab. Di Timur Tengah. Persia itu salah satu negara Persia itu sekarang kan Iran. Itu salah satu negara yang ada di Timur Tengah, tapi tidak masuk Arab. Makanya bahasanya beda. Banyak sahabat-sahabat yang dari Persia ini. Nah, maka pada waktu itu, kenapa? Kenapa enggak kita mulai tahun Islam ini dari tahun lahir? Kenapa enggak kita mulai tahun Islam ini dari wahyu yang pertama turun? Kenapa tidak dari wafatnya Rasul? Kenapa justru tahun Islam ini diambil dari tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah? Karena hijrah itu punya nilai yang sangat tinggi. Seandainya Nabi tidak pindah dari Mekah ke Madinah, Islam padam di Mekah. Sebab pada saat itu tahu kita, luar biasa. Nabi itu sudah dikejar-kejar oleh orang jahiliyah, bukan dikejar mau dimusuhi. Selama ini Nabi dan sahabat-sahabat yang Islam semua dimusuhi. Tingkat yang terakhir setelah pamannya wafat, setelah istrinya wafat Khadijah, yang sangat dihargai oleh orang Arab. Maka sekarang kejahatan, kezoliman orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah itu bukan lagi memusuhi Rasul dan sahabat. Bahkan mereka sudah menargetkan kepala Rasulullah. Tahu berapa hadiahnya? Rendah sekali. Siapa yang bisa membunuh Rasulullah, siapa yang bisa membawa kepala Rasulullah, akan diberikan hadiah 100 ekor unta merah. Kalau dirupiahkan sekarang cuma 5 miliar. Cuma 5 miliar. Terlalu murah harga leher Rasulullah, cuma 5 miliar. Memang pada waktu itu sampai sekarang pun 5 miliar itu tinggi.
itu tinggi untuk satu kebiadaban, tapi sangat rendah nilainya untuk satu kemuliaan dan kehormatan Rasulullah. Betul nggak? Sangat rendah. Tapi orang dengan semangat itu, maka berlomba-lomba orang ingin memenang. Maka satu hari mereka sepakat mengelilingi rumah Rasulullah. Dikepung sudah rumah Rasulullah pada tengah malam. Mereka para pemuda-pemuda Quraisy, kafir Quraisy, karena hadiah 100 ekor unta. Mereka sudah siap. Ingin memenggal kepala Rasulullah. Ingin memberikannya kepada Abu Jahal. Ini kepala Rasulullah. Kami minta 100 ekor unta. Bayangkan seperti itu. Nah, pada saat itu, maka datang Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, berangkatlah engkau malam ini bersama Abu Bakar. Sahabat-sahabat yang lain udah pindah, udah hijrah, nggak tahan lagi. Ya, udah nggak tahan lagi, bukan sekedar dimusuhi, sudah mau dibunuh. Jangankan mereka yang mengikuti, Rasulullah pun sudah ditargetkan untuk dibunuh. Maka hijrahlah. Maka sahabat-sahabat duluan hijrah, maka Rasul yang terakhir hijrah. Maka apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, malam ini berangkatlah engkau dengan Abu Bakar. Tinggalkan aku sendiri di rumahmu biar aku tidur di tempat tidurmu. Seandainya mereka memenggal, akan mereka penggal aku. Yang penting kau selamat. Maka pada malam itu, qadarullah. Mereka yang sudah siap berjaga-jaga hanya beberapa menit ditidurkan Allah. Ditidurkan Allah mereka. Sehingga mereka sesaat itu terbangun. Begitu mereka terbangun, mereka masuk mendobrak rumah Rasulullah. Bab didobrak mereka. Mereka sampai di tempat tidur Rasulullah. Maka dihunuskan pedang sudah. Dibuka mereka selimut. Ternyata Ali di situ. Nggak jadi mereka membunuhnya. Karena bukan target. Kenapa? Kalaupun dipenggal kepaling nggak dapat 100 ekor unta. Hanya itu masalahnya. Hanya itu masalahnya, mereka nggak jadi penggal kepala Sayyidina Ali. Karena nggak dapat. Jadi tujuan mereka sebenarnya bukan menegakkan yang hak. Tujuan mereka untuk mendapatkan hadiah. Maka Rasulullah pergi bersama Abu Bakar. Pergi. Mereka hijrah. Nabi dan Abu Bakar didampingi oleh Bakar itu. Masya Allah. Siangnya mereka nggak mungkin berjalan. Karena seluruh kota Mekah sudah dikepung. Tidak ada yang bisa keluar. Semua yang keluar ditengok, ditanya, dicatat semua. Maka pada saat itu perjalanan mereka pakai strategi. Mereka berjalan malam hari dan siang harinya mereka istirahat di gua-gua dan di bukit-bukit. Tahu apa yang dikerjakan Abu Bakar? Begitu Abu Bakar mau masuk, dia ke dalam gua, dia larang Rasulullah. Ya Rasul, jangan masuk dulu Rasul. Biar aku yang masuk duluan ya Rasul. Aku tengok di dalam, aman tidak? Kalau tidak aman, biarkan aku yang dimangsa ya Rasul. Coba begitu. Ali merelakan lehernya Pak untuk Rasulullah. Begitulah cinta mereka kepada Rasul. Abu Bakar merelakan, kalaupun di dalam gua ini ya Rasul ada binatang buas, biar aku yang diterkamnya, biar aku yang memangsakannya. Yang penting kau selamat. Kau tunggu di luar ya Rasul. Aku masuk ke dalam gua. Setelah aman gua, maka baru dia ajak Rasulullah masuk. Ayo Rasulullah masuk. Tempat udah aku periksa aman semua. Saking lelahnya Rasulullah duduk di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Duduk tertidur, kepala Rasulullah tertidur, saking lelahnya Rasulullah. Dengan kasih sayangnya sebagai orang tua, sebagai mertua dan sebagai sahabat, Masya Allah. Ya. Ketika Abu Bakar sedang memangku kepala Rasulullah yang mulia, tidur di pahanya, seekor lipan menggigit kaki Abu Bakar. Dia tengok lipan, dia tengok wajah Rasul, dia tengok lipan, dia tengok wajah Rasul. Kalau digerakkannya kakinya, terbangunlah Rasulullah. Maka dia tidak mau menggerakkan kakinya sedikit pun. Dia rela lipan menggigit darahnya, menghisap darahnya, sampai lipan itu terlepas dan Rasulullah terbangun. Baru dia gerakkan kakinya, baru dia geser kakinya. Begitulah cinta dan pengorbanannya para sahabat kepada Rasul. Sekarang kita pertanyakan, adakah cinta kita sekarang seperti itu kepada Rasulullah? Saya yakin belum. Apakah kita sudah yakin kalau kita hidup di zaman Rasul pada waktu itu kita di Mekah, apakah kita ikut sama hijrah kepada sama-sama dengan Rasul? Belum tentu, belum tentu. Sebab orang yang hijrah ini berjihad. Kenapa? Mereka hijrah, kadang-kadang satu keluarga suaminya beriman ikut hijrah, istrinya tidak mau, anaknya tidak mau. Ada yang anaknya beriman, orang tuanya tidak, maka anaknya hijrah, orang tuanya tidak. Pengorbanan di hijrah itu ada. Nilai hijrah itu mahal harganya. Sampai-sampai, ya kan? Istri, ada suami yang hijrah, istrinya tidak ikut karena istrinya masih dalam keadaan kafir. Orang hijrah itu ditinggalkan apa? Keluarga ditinggalkan.
Anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, harta ditinggalkan, ladang ditinggalkan, ternak ditinggalkan. Karena itu semua tidak bisa dibawa waktu hijrah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah dikepung. Bagaimana bawa harta? Selamat saja badan, selamat saja jiwa sampai ke Madinah. Itu dua paten luar biasa. Sampai segitu. Tapi apa kata Rasulullah? Tahukah kalian siapa saudaraku? Tahukah kalian siapa saudaraku? Tunjuk tangan semua sahabat. Kamilah saudara engkau. Bukan. Kalian bukan saudaraku. Kalian sahabatku. Kalian beriman sama aku karena kalian dengar aku. Karena kalian lihat aku. Tapi nanti ada Umar akhir zaman yang mereka beriman kepadaku. Sayang kepadaku. Cinta kepadaku. Padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak mendengar aku. Siapa itu? Umat akhir zaman. Siapa yang dimaksudkan Rasul? Kita. Ketika orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasul, beriman kepada Rasul, sayang kepada Rasul, melindungi Rasul, mereka adalah sahabat Rasul. Ketika hari ini kita sayang, kita cinta, melindungi Rasul, membela Rasul, kita saudara Rasulullah. Pak, jadi saudara Kepling aja udah paten kita. Aman urusan kati, apalagi saudara Rasulullah. Betul nggak, Pak? Sekarang ada saudara kita menteri, Pak. Enak nggak hidup kita? Enak nggak? Enak, Pak. Ya kan? Nggak usah tengok ijazahnya, itu urusan lain. Ya pokoknya jabatannya aja sekarang. Jangan pula ya ijazahnya Ustaz. Sekarang, Pak, hidup ini nggak usah serius-serius sekali. Saya bilang, ini kan sekarang polemik nih. Ada yang bilang ijazah palsu, ada yang bilang Kita kan sama-sama nggak tahu nih, Pak. Apalagi kita tinggal di Polonia. Kita kan sama, saya orang Marendal, Pak. Kan sama-sama nggak tahu nih sekarang. Palsu apa asli kan nggak tahu. Mau dibilang palsu, awak nggak pernah nengok yang asli. Mau dibilang asli, awak pun nggak pernah nengok yang palsu. Kan gitu kan. Macam mana kita mau bilang? Sederhana aja, Pak, cara konsep berpikirnya. Kalau konsep berpikir tasawuf, ilmu akhir. Seandainya lah, kita nggak tahu kan berarti seandainya kan. Jangan tambah dosa kita ini, palsu. Kita pun nggak tahu, nanti tambah dosa. Asli, tahu-tahu palsu, dosa. Supaya aman, Pak, saya kasih tahu triknya aman. Seandainya pun ijazahnya palsu, kita bangga, Pak. Bangsa Indonesia termasuk orang Polonia, semua orang Marendal, bangga kita. Kenapa? Palsu aja bisa 2 periode, apalagi asli. Enak kalau ngaji gitu kan? Ngapain kita buang energi untuk hal-hal yang nggak menambah iman? Hal-hal yang nggak menambah Sekarang saya tanya, Pak, kalau nanti terbukti jajahnya asli, Bapak untung apa enggak? Rugi apa untung? Dua-dua enggak. Palsu ijazahnya asli. Untung ruginya nggak ada sama kita. Ngapain kita pikirin? Yang kita pikirin iman kita ini. Kalau kita nggak beriman, kita nggak beribadah. Dunia celaka, akhirat celaka. Itu yang kita pikirkan, Pak. Itulah gunanya Bapak manggil saya ini. Tapi sekali-sekali saya boleh manggil Bapak lah. Cocok kan? Janganlah Bapak aja manggil saya. Saya datang Pak panggil. Bapak pun sekali-sekali saya panggil. Alhamdulillah, Pak. Sekarang ini kan kita udah membina 2 pondok pesantren. Satu pondok tahfiz, anak-anak yang belajar Al-Quran. Satu lagi pondok lansia. Di pondok lansia ini macam-macam Bapak ini. Anak-anak muda pun ada juga sana. Ya, anak-anak muda yang udah umur 30, 40 ada. Yang udah 50 ada. Mondok di situ. Nah, Bapak sekali-sekali datanglah tempat saya. Tengok-tengoklah saya sana. Tempatnya di Marendal. Sekali-sekali kumpul. Karena dari tempat lain udah ada apa? Di pesantren pondok Ustadz itu apa yang ada istimewa? Di situ ada pesantren lansia, masjidnya di tengah-tengah masjidnya ada sumur zikir. Ada sumur zikir ya, Pak? Jadi Bapak belum pernah nengok. Di dunia ini cuma ada 2 sumur yang di dalam masjid, Pak. Dunia nih. Ini hebatnya Ustadz Marendal nih, bukan Ustadz kacang kaleng-kaleng nih. Di dunia tuh sumur yang ada dalam masjid cuma 2, Pak. Pertama sumur Jam-Jam berada di dalam Masjidil Haram. Udah. Tapi kalau Bapak yang haji umroh sekarang nggak nampak lagi, udah tutup tuh. Tapi lokasinya itu di dalam Masjidil Haram. Yang kedua air sumur zikir yang ada di Marendal di tengah masjid. Kalau sumur di halaman masjid banyak. Rata-rata masjid dulu pasti di luarnya ada sumur, tapi kan bukan di dalam. Nah, ini di dalamnya, Pak. Pas di tengahnya, Pak. Zikirkan 2 kali 24 jam tuh. 1 kali 24 jam. La ilaha illallah. Ada murotal zikirnya. Setiap habis sholat dizikirkan. Airnya pun insya Allah berkah. Sudah diteliti airnya.
pH-nya 7,23. 7,23, Pak. Lebih tinggi daripada Aqua. Harga kita, harga Inpa, harga di bawah Aqua, kualitas di atas Aqua. Wah. Prinsip airnya berkah, bersih, sehat. Nah, kalau mau minum air zikir tuh, datang nanti ke sana. Berapa Ustadz Inpaknya? Inpaknya suka hati. Tapi kalau udah diantar, udah dikemas diantar, adalah ongkirnya. Kalau ngambil ke sana, suka hati, Pak. Mau bawa 1 galon impaknya 5.000, silakan. Mau impaknya 1.000 pun silakan. Kalau datang sendiri. Tapi kalau Bapak minta diantar ngasih 5.000, aduh kasihan kali loh, 1 galon diantar 5.000 perak. Kan kasihan ya, yang ngantar dari sana. Tapi kalau mau terserah, mau nggak impak pun nggak apa-apa, asal datang ke sana. Nggak impak mau, saya Ustadz kepingin air zikir nih, mau ambil sendiri. Nggak apa-apa. Tapi kalau jadi kita nggak pernah menghargai airnya, karena airnya milik Allah. Tapi waktu kita beli botolnya, itu sama si Aguan minta bayar. Allah nggak minta bayar, air tadi dikeluarkan Allah dari bumi. Begitu kita beli botolnya sama Aguan, Aguan minta bayar. Begitu kita mau ngisi minyak kemari, mampir dulu di SPBU. SPBU pun nggak bisa kita minta pakai zikir, Pak. SPBU pun kita minta airnya pakai uang. Nah, jadi kalau Bapak datang ke sana, free. Tapi kalau mau berinfak ya nggak dilarang. Tapi nggak ada harga kalau mau infak. Betul kan? Tapi kalau dari sini, ada. Nah, itu salah satu. Jadi kapan-kapan, insya Allah nanti Pak Yunus dan Bapak-Bapak pengurus yang ketua, ayo kita jalan-jalan Pak Ustadz Jamal. Saya sherlockkan, jalan-jalan sana Pak. Dah, habis sholat zuhur, pulang, nggak apa-apa. Kalaupun ada terasa enak, aku iktikaflah sini Ustadz, 1 hari, 2 hari, 3 hari, silahkan. Keenaan lagi, Ustadz aku ambil program 4 bulan Ustadz, silahkan. Ada yang 4 bulan? Ada yang udah setahun. Udah setahun Pak, nggak pulang-pulang apa katanya? Aku mati di sini aja lah Ustadz, enak katanya. Tengoklah, karena hidupnya enak. Nggak usah bicara soal uang, saya bilang. Nah, tapi hidupnya enak, mudah-mudahan nanti nih. Jadi begitu. Nah saat ini, kita terus terang. Bagaimana kita bisa mencintai Rasul hari ini? Salah satunya. Kalau kita, aku cinta Rasul, itu ngambang semua. Tapi Rasul udah punya aba-aba. Apa katanya? Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu warisku. Jadi kalau kita nggak bisa cinta kepada Rasul, seperti Umar, seperti Abu Bakar, seperti Ali dan sahabat Rasul, kita nggak bisa kita nandingi. Jadi bagaimana kita sekarang? Setidak-tidaknya kau cinta dengan ulama. Karena siapa pewaris Nabi sekarang? Kau nggak bisa mencium tangan Rasul, masih bisa mencium ulama. Kau nggak bisa berpelukan dengan Rasul, kau masih bisa berpelukan dengan ulama. Kau nggak bisa mengasihi Rasul seperti Abu Bakar mengasihi Rasul. Kau nggak sanggup, kita nggak sanggup Pak. Seperti Abu Bakar mencintai Rasul itu nggak sanggup kita. Kaki di lipan, nggak bergerak, kita nggak sanggup. Kita belum sanggup merelakan menjual leher kita seperti Ali, menjual lehernya untuk Rasul. Belum sanggup, nggak usah cerita Pak. Jujur aja. Saya aja pun hidup di zaman itu, saya nggak sanggup Pak. Nggak usah saya bilang Bapak lah. Seandainya saya hidup di zaman Rasulullah, saya nggak sanggup membuktikan cinta saya seperti kepada Rasulullah, seperti cintanya yang dikorbankan oleh Ali dan Abu Bakar. Nggak sanggup saya Pak. Makanya saya tidak dilahirkan bersama-sama Rasulullah pada waktu itu. Karena Allah tahu Pak, kau nggak beriman kau. Kalau kulahirkan di zaman Rasulullah. Itu aja Pak. Kita nggak usah so hebat. Nah, cocok nih kira-kira kajiku nih. Cocok kan? Nggak usah aku bilang kalian, aku aja belum tentu. Dan aku rasa pasti, makanya aku nggak dilahirkan Rasulullah di zaman itu. Saya cerita lah Pak. Kita bilang, kita bersyukur nggak dilahirkan zaman Fir'aun Pak. Maaf. Jangan-jangan, kalau kita dilahirkan, kita bukan menjadi beriman kepada Rasul. Kita kurasa jadi anak budak Fir'aun. Itulah makanya kita nggak dilahirkan di zaman Fir'aun. Allah tahu Pak, kualitas kita orang Marendal sama orang Polonia ini Pak. Iya kan? Bapak nggak marah bilang gitu kan? Kan masuk juga aku. Kalau aku bilang Polonia aja boleh lah kalian marah. Kan aku bilang juga Marendal. Coba Pak. Begitu. Jadi bagaimana ungkapan? Nggak usah mulu-mulu. Nggak sanggup, nggak usah cerita. Rasulullah kasih tanda kalian cinta kepadaku. Al-ulama, ulama itu luar. Cintailah dia. Cintai dia. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulnya, taati ulama di kalangan kamu.
Perintahnya dari atas ke tengah ke bawah. Mengamalkannya dari bawah ke tengah ke atas. Untuk bisa sampai kepada Rasulullah lewat ulama. Untuk bisa sampai kepada Allah lewat Rasulullah. Itulah makanya Quran itu ditafsirkan melalui 3 hal. Pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Ayat yang satu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis dari sunnah Rasulullah. Yang ketiga, ulama menafsirkan Al-Quran. Seperti Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan lain-lain. Jadi boleh. Ulama di kalangan kamu, ulil amri minkum. Maka, orang-orang Muhammadiyah ikut ulama Muhammadiyah. Memang begitu. Ulil amri minkum. Orang-orang NU ikut ulama NU. Memang begitu perintahnya. Ulil amri ulama di kalangan kamu. Orang-orang Al-Wasliyah ikut ulama Al-Wasliyah. Memang begitu aturannya. Yang nggak boleh bertengkar. Yang nggak boleh ribut. Kita kan bisa ikut nggak ribut. Bisa nggak, Pak? Saya ikut NU nggak perlu ngeributi Muhammadiyah. Bisa nggak? Saya ikut Muhammadiyah nggak usah ngeributin NU, bisa nggak? Kalau ngikut tuh disuruh, yang nggak boleh, yang disuruh situ untuk ribut. Itulah makna hijrah ini salah satunya. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, kita harus hijrah dari kepicikan kepada alim, kepada ilmu. Daripada kezoliman. Otak yang sempit, kita besarkan. Coba kita sekarang. Kita disuruh itu, Pak, bertoleransi. Islam tuh nggak disuruh satu pendapat. Betul nggak? Coba Bapak tunjukkan sama saya kita disuruh satu pendapat. Nggak ada yang disuruh kita bertoleransi terhadap perbedaan pendapat. Ada yang subuh pakai kunut. Ya, ikut ulama Muhammadiyah, ikut ulama Wahabi, ikut ulama Salafi. Monggo. Nggak usah kita ributin. Tapi juga jangan sesatkan orang subuh pakai kunut, karena itu juga ada ulamanya. Masa masuk neraka gara-gara kunut pakai subuh, kan nggak masuk di akal, Pak. Kau masuk neraka kata malaikat, kenapa? Karena kau dulu sholat subuh pakai kunut. Ini malaikat ini nggak sekolah berarti. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu salaman. Salam-salaman habis sholat itu nggak ada sunnahnya. Bid'ah, dolalah, masuk neraka. Masa gara-gara salaman habis sholat masuk neraka? Apa nggak ada kerjaan malaikat nih? Enggak, Pak. Salaman nggak boleh, megang HP boleh. Dibida'ahkan orang habis sholat salaman. Yang disuruh sholat, udah ada aturannya. Habis sholat ngomong ngapain suka hati, mau kentut pun nggak apa-apa. Kan gitu kan? Yang ada kan aturan sholat. Takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku, sujud. Itu ada aturannya. Tapi aturan setelah sholat kan nggak ada. Apa kata Nabi dalam mafhum hadis yang luas? Barang siapa orang yang beriman, yang bersalam-salaman, mereka dihapuskan dosa mereka satu. Itu nggak lihat tempat, nggak lihat kapan. Mau kapan aja, mau di mana aja. Saya cuma assalamualaikum, terhapus dosa satu. Habis sholat yang makin bagus. Oh, Nabi nggak pernah buat. Nabi yang nggak pernah buat tuh banyak, Pak. Apa contohnya yang nggak pernah buat Nabi? Quran yang kita baca sekarang nih, Pak. Quran yang kita baca, itu pun di zaman Nabi nggak ada, Pak. Sumpah aku, Pak. Di zaman Nabi itu Quran ditulis di kulit-kulit kambing, di kayu-kayu, di tulang-tulang unta. Di situ, di batu-batu. Di situ belum ada Quran ditulis di kertas. Ditulis sudah, tapi tidak di kertas. Kapan Quran ditulis di kertas? Di zaman Umar bin Khattab lagi, Pak. Umar ini tokoh reformasi Islam, Pak. Banyak kali hal-hal yang nggak dibikin Rasulullah dibuat oleh Umar di zaman Umar. Satu Quran tadi. Itu dibuat oleh Umar di zaman Umar. Itu pun sudah dibid'ahkan orang Umar. Apa kata orang? Ini bid'ah, Nabi nggak pernah buat Quran dalam kertas. Apa kata Umar? Inilah bid'ah yang terbaik. Jadi bid'ah hasanah ada, Pak. Nggak semua bid'ah dolalah. Ada yang dolalah, ada yang hasanah. Nabi nggak pernah buat Quran. Sekarang saya tanya yang kedua. Bapak-bapak bayar zakat fitrah nggak tiap tahun, Pak? Bayar. Alhamdulillah, bayar. Kutanya, Bapak bayar zakat fitrah pakai apa, Pak? Bayar zakat fitrah pakai uang atau beras? Beras atau uang? Dua-dua nggak pernah dibuat Nabi, Pak. Biar tahu kalian, pala kali aku.
Dua-dua nggak pernah dibuat nabi. Nabi zakat fitrahnya Pak, kalau nggak pakai gandum, pakai kurma. Maka 4 ayat alat bayar zakat fitrah. Nggak disebutkan beras sama uang Pak. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga keju, yang keempat anggur. Inilah yang boleh bayar zakat fitrah Pak. Nggak ada uang, nggak ada beras. Kalau kau bilang semua yang nggak dibuat Nabi, bid'ah. Nabi kapan bayar? Kau bayar pakai zakat apa? Pakai beras Ustaz. Kapan Nabi bayar pakai beras? Itu lain Ustaz, lain-lain aja aku tengok kaji kau. Maka jangan pici. Quran itu pun nggak ada. Ada pula satu orang penceramah. Siapa yang mencium Al-Quran sesat. Kan nampak bodohnya. Karena Nabi nggak pernah buat katanya. Kan nampak tololnya. Untung udah meninggal. Kapan Nabi bisa mencium Al-Quran? Orang macam mana mau cium berserak-serak Al-Quran tuh kan? Di rumah sahabat tuh ada yang di sana, ada yang di sana. Di zaman Abu Bakar lah baru dikumpulkan. Quran tuh nggak begitu dapat. Disuruh Nabi tulis sahabat tadi, tulis. Dibacakan Nabi ditulis. Nah, taruh di sini, taruh di sana. Maka berceceran. Di zaman Abu Bakar atas usul Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, waktu itu Umar, wahai Abu Bakar, kumpulkan Quran itu semua yang itu. Lama Abu Bakar baru mengumpulkannya, Pak. Kenapa? Nabi Abu Bakar berpikir juga Nabi Muhammad nggak pernah nyuruh mengumpulkan Quran, kok aku kumpulkan, takut bid'ah. Tapi setelah lama-lama dipikirkan Abu Bakar, betul juga saran daripada Umar. Akhirnya baru dikumpulkanlah Quran yang berserakan di zaman Abu Bakar, baru ditulis di zaman Umar bin Khattab, diperbanyak di dalam Utsman bin Affan. Sampai sekaranglah Quran nggak tahu kita berapa triliun jumlahnya di seluruh dunia sudah bercerak. Kalau kita betul-betul ikut Nabi, nggak bisa baca Quran kita, Pak. Kenapa? Quran di zaman Nabi itu, yang ditulis di tulang-tulang itu, Pak. Maaf, yang tulis tulang-tulang itu. Nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, Pak. Gundolnya gundol botak. Kalau yang huruf gundol kitab kuning, itu masih ada titik, Pak. Nggak ada, Pak. Sehingga kita tahu mana ba, mana ya, mana ta, mana sa, mana nun. Karena ada titik. Huruf gundol itu kan gitu, Pak. Kitab kuning, itu tetap ada baris, tetap ada titik, tetap ada. Tapi nggak ada, Pak. Quran yang ditulis sahabat di zaman Rasul, Pak, udahlah nggak ada barisnya, titiknya pun nggak ada. Alah Pak, yang udah ada titik baris saja kita belum banyak yang bisa baca Quran, apalagi nggak bertitik, nggak beba. Nah, nggak usah cerita. Siapa yang buat titik? Siapa yang buat baris? Umar bin Khattab, diteruskan, disempurnakan dengan Utsman bin Affan. Itu kalau mau tahu sejarah. Jadi ngoncong nih jangan lancang kali. Kan jadi keras aku ngomong. Maaf lah ya, aku pertama selu-selu, tapi lama-lama ngegas juga. Tapi dengan aku kayak gitu, makin serorang. Enak nih kalau kayak gini. Memang tua, tapi selera muda. Ali Khamenei itu Pak 85 tahun umurnya Pak. Ali Khamenei itu, ya kan, pimpinan tertinggi Iran itu. 80 tahun, Pak. 85 pun umurnya. 85 tahun. Tapi semangatnya, cakapnya pelan aja. Sama. Saya sekarang nih, Pak, tokoh yang saya cintai saat ini. Contoh 2 tokoh yang saya akui. Untuk luar negeri, internasional, Ali Khamenei, pimpinan Iran. Kalau kita berbeda pandangan, jangan marah, Pak, ya. Jangan gara-gara ini terus besok nggak dipanggil lagi. Nah, yang kedua, Pak, siapa? Mualim. Muzakir Manap. Itu dua. Gubernur Aceh, Pak. Itu. Maka semalam jumpa sama orang Aceh saya. Apa nih Sumatera Utara bela mau rebut-rebut pulau kami. Itu bukan Sumatera Utara, Pak. Kami orang Sumatera Utara bela Mualim. Gue bilang, itu kerjaan si Bobi aja tuh. Ya kan? Itu kerjaan Bobi. Kita live ini, Pak. Live ini. Nggak apa-apa lah. Aman kira-kira aku pulang. Live ini Pak, sempat aku dijegat di Simpang Bilal tuh Pak. Tanggung jawab Pak. Tanggung jawab ya. Aku bilang perwitan Arido. Orang itu kok yang suruh kali, aku bilang. Aku sebelum bilang gitu, awas Bapak. Iya kan? Betul nggak Pak? Jujur. Aku bukan orang Aceh, aku orang Batak. Aku bukan penduduk Aceh, aku penduduk Sumatera. Tapi itu kuanggap perampokan. Udah dari dulu-dulu kok itu Pulau Aceh. Kok mesti sekarang kita ributi? Kita ngapain? Macam nggak ada lagi yang bisa dia diurusi di Medan nih. Banyak Sumatera Utara nih. Ngapain kita ambil-ambil pulau?
Begitu ngamuk si mualim tadi disuruh pula. Kalau nggak senang ke PT UN lah. Udah jelas kalau ngadu ke PT UN tetap kalah lah. Nah, paten strategi mualim tuh. Itulah namanya Panglima. Kita nggak usah ribut-ribut, slow aja. Mantap kan? Kita nggak usah ribut, slow aja katanya. Main ke Prabowo, gemeter Prabowo. Sempat merdeka lagi. Betul nggak? Nggak mana mau udah ke PT UN, langsung ke Itulah nampaknya Panglima perang tuh di situ. Lebih awaknya nggak Panglima perang galak kali kok cakap. Dia yang Panglima perang slow tapi yakin hasilnya. Itu Mbak. Jadi 2 sekarang. Mungkin tambah lagi lah satu ini saya tambah juga saya yang berani mengundang saya malam ini Pak. Coba itu. Jadi itulah hikmah hijrah. Hijrah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Apa hijrah kita? Hijrah kita 3. Pertama, kita hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Yang sudah baik, hijrah yang lebih baik. Yang sudah lebih baik, hijrah kepada yang terbaik. Itu aja kita. Jadi konsep kita itu. Buruk, baik, lebih baik, maka kita yang terbaik. Kenapa? Kalau kita belajar tasawuf, kalau kita belajar hakikat, kita benang merahnya bukan soal salah benar, Pak. Benang merah kita itu adalah soal apa? The degrees of comparison, tingkat perbandingan. Baik, lebih baik, paling baik. Gitu aja, Pak. Kalau kita beribadah, nggak nyari-nyari perbedaan orang. Oh, dia bedanya. Bukan soal ibadah fisik ini, Pak, yang kita butuhkan. Gerakan kita bisa beda-beda. Bacaan kita ada yang pasti, ada yang tidak. Betul nggak? Rukun sholat 13, Pak. Kalau diperas yang 13 jadi 3. Yang 3 itu kolbi, fi'li, kauli. Kolbi hati, fi'li perbuatan, gerakan. Kauli perkataan. Yang sampai kepada Allah cuma 1. Kolbi, hati kita. Niat kita, Pak. Bacaan kita untuk didengar orang. Perbuatan kita untuk diikuti orang. Allahu Akbar, kata imam. Makmum dengar. Maka makmum angkat tangan. Karena imam angkat tangan. Allahu Akbar, kata imam. Makmum dengar. Imam Allahu Akbar ruku. Maka makmum ruku mencontoh perbuatan. Dan seterusnya. Bacaan, perbuatan itu untuk diketahui dan diikuti orang. Tapi hati kita, itu yang sampai. Yang sampai kepada Allah itu khusyuk. Maka ada pula orang ngaji sekarang. Maaf. Sholat aja, nggak khusyuk, nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Coba cari dalil Qur'annya, Pak. Coba cari. Sholatlah kau nggak khusyuk, nggak apa-apa. Kalau nanti Bapak dapat ayat itu, saya kasih Pak 2.500. Carilah. Sholatlah kau nggak khusyuk. Setiap Allah perintah sholat pasti bergandengan dengan khusyuk. Kita buka beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjatamu. Sesungguhnya yang keduanya itu sabar dan sholat teramat berat. Teramat berat. Sabar dan sholat itu teramat berat. Itu Allah yang bilang. Illa 'alal khasiin. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti sholat harus khusyuk. Itu dia. Yang pertama. Yang kedua, buka surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang mereka sholatnya khusyuk. Berarti sholat khusyuk lagi. Di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang yang sholat yang mereka lalai di dalam sholatnya, tidak khusyuk maksudnya. Ya, tidak khusyuk maksudnya. Siapa orang yang ria? Loh, jadi sholat wajib khusyuk? Iya. Macam mana supaya khusyuk? Belajar. Kata orang, Ustadz, khusyuk tuh kita nggak tahu apa-apa, nggak dengar apa-apa, nggak ngelihat apa-apa kita. Itu khusyuk menurut orang yang itu salah. Kan ada orang, kalau sholat khusyuk itu kita nggak tahu apa-apa loh. Kita nggak dengar apa-apa, nggak melihat apa-apa. Ya kan? Itu bukan sholat khusyuk, itu tidur khusyuk. Allahu Akbar, nggak dengar apa-apa, nggak tahu apa-apa. Berarti tenggen, mabuk. Orang yang sholat tuh tahu bahwa sajadahnya warna hijau, tahu. Cuman dia nggak bahas lewat otaknya. Hijau pula lah dibeli BK ini, tahu rasa ini. Jadi yang namanya khusyuk itu bukan pikiran, Pak. Khusyuk itu perasaan. Apa yang kita pikir dengan apa yang kita rasa beda. Coba jelaskan bedanya. Enggak mau sekarang ku jelaskan.
Sebab kata guruku, Mal, kalau kau ngaji, jangan kau jelaskan semuanya satu kali. Nanti kau nggak dipanggil lagi. Biar tahu dulu Bapak. Jadi tetap dirahasiakan ini. Jadi salah Pak, itu kan menurut manusia. Pernah dengar kan? Coba, khusyuk itu kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngeliat apa-apa, nggak dengar apa-apa, nggak nengok apa-apa. Itu nggak ada semua. Cari hadisnya Pak, nggak ada. Itu kita. Salah mengartikan khusyuk, maka kita nggak bisa khusyuk. Arti khusyuk aja kita udah salah. Tapi ingat Bapak, saya nggak akan jelaskan itu kajiannya udah khusus. Itu nanti kalau kita pun ngaji, mencapai sholat yang khusyuk. Ada pula orang salah pakai pula. Itulah, maka nggak ada gunanya sholat nggak khusyuk. Oleh karena itu kita nggak usah sholat sebelum khusyuk. Ini masuk angin lagi. Bukan ke sana plesetannya, pakai Quran lagi Pak dia. Apa kata Allah? Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ketahuilah aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku dan tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Kalau udah zikir nggak perlu sholat lagi, cukup iling saja. Ini masuk angin lagi. Ya kan? Tetap sholat itu untuk zikir. Tapi amalan yang tidak ada zikirnya tidak sampai kepada Allah. Ini. Jadi kita pindah nih. Udah sholat, udah khusyuk. Kalau kita bahas ini Pak, semua beda pendapat, ada takbir. Gerakan ini kita bahas Pak, sakit kepala otak kita Pak. Umur kita udah 50, 60, 70, bentar lagi kita masuk kuburan. Kita masih membahas soal tangan di sini. Di sini. Tapi kita Pak, semua ada dalilnya. Ini gerakan. Nggak usah di sini kau, nggak usah di sini. Gini aja pun sah sholat kau. Betul nggak? Karena meletakkan tangan di sini itu hukumnya Maka Bapak tengok di TV, Allahu Akbar, orang sholat di Masjidil Haram, ya kan? Nggak ada gini, nggak ada gini. Ya nggak apa-apa, hukumnya apa namanya? Sunnah. 3 rukuk sholat ada. Udah, ruku, orang sujud Pak. Kan macam-macam nih sujud. Allahu Akbar. Ada yang duluan tangan. Ada kan? Ada yang duluan lutut. Dua-dua ada hadisnya loh Pak. Yang pakai tangan duluan tuh ada hadisnya. Itu dikerjakan Nabi ketika umur Nabi sudah hampir 60, 50 lebih. Dia waktu sujud, Nabi duluan tangan Pak. Kenapa? Dia sudah agak tua, ya, sudah agak rentah, Nabi itu, dan dia sudah agak gemuk. Maka nggak bisa dia duluan lutut. Alah kita aja baru umur 50 udah kena asam urat kok. Betul? Iya kan? Nah, maka ada hadis yang begini Pak. Jadi gitu ada hadis, udah ada hadisnya. Jadi boleh Pak, Bapak yang mau sujud. Tapi karena orang nggak luas pemahamannya, saling menyalahkan. Nggak boleh tangan duluan, harus lutut duluan. Yang lutut nggak boleh. Ada orang lutut duluan jatuhnya Pak, baru tangan. Boleh. Mau tangan duluan, boleh. Mau lutut duluan, boleh. Yang penting jangan kepala kau duluan. Itu nggak ada hadisnya Pak. Betul kan? Kepala keluar duluan tuh gak ada hadisnya Pak. Kalau tangan duluan, ngapain kita berantem? Gak usah dibahas. Bikin sakit perut aja ini. Ngaji tuh gitu. Kalau kita orang-orang belajar hakikat makrifat ini, gak banyak suka nyalahkan orang Pak. Ustadz Jamal ini kan live di mana-mana. Ada yang nyalahkan saya, ada. Tapi lebih banyak yang setuju. Yang nyalahkan saya tuh paling-paling cemburu aja karena awak banyak job. Yang koreksi kita itu. Karena gak berdasar dalilnya. Bapak lah setiap aku ceramah kan aku keluarkan Qur'annya ini, dalilnya ini. Tapi ada juga yang udah biasalah. Ustadz ini pun ada persaingan loh Pak. Iya kan? Sama kayak petinju. Jadi ada sparring partnernya juga. Tapi sengaja saya live-kan aja. Ya kan? Kalau kau nggak suka kan nggak apa-apa. Kau kan bukan jemaah. Yang manggil aku kan jemaah. Yang ngasih honor aku kan jemaah, bukan kau. Angek kali kau. Kok aku bilang honor, tante nggak ada. Tapi nggak mungkin. Kalau ditambahi mungkin. Karena kadang-kadang panitia itu Pak, ditengoknya durasi Pak. Kalau durasinya 1 jam sekian, kalau 1 jam setengah sekian, kalau setengah jam sekian. Makanya aku lamakan sedikit nih. Karena biasanya amplopnya itu belum ditutup Pak. Iya kan? Kadang-kadang tadi gini, kalau setengah jam sekian kan gitu kan. Itu ada kayak pantun kawan saya Pak. Kalau ceramah enak Pak, tamatan luar negeri. Doktor. Tapi dia punya ceramah, kalau dia ceramah enak Pak, bagus. Namanya pun orang sekolah luar negeri. Kan enak kalau ceramah, pintar, masih muda, gelarnya lengkap. Dia punya pantun apa? Dia kalau ceramah agak lama. Karena dia punya pantun begini. Kalau hendak memukat si ikan kakap,
pakailah umpan si anak sotong. Kalau ustadz nggak banyak cakap, harapan honor kena potong. Maka kalau ceramah dia lama, Pak. Kalau saya jarang yang lama-lama tuh sekali-sekali, entahlah kok di sini. Tapi kalau tempat lain saya punya pantun juga. Ikan sepat si ikan gabus takkan beranak si ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tak suka betili-tili. Oh, iya kan? Ada lagi pantun saya ada, Pak. Di kota Medan ini pantunnya terkenal nih. Di Deli Serdang pun terkenal. Apa pantunnya? Jambu klutuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Tapi saya tengok bapak-bapak ini alhamdulillah nggak ngantuk. Jadi saya tanya sama emak-emak, sama bapak-bapak itu. Bu, Pak, kenapa Bapak kalau saya ceramah nggak ngantuk? Saya bilang, apa? Kami ngerti apa yang Ustadz bilang. Cuma itu aja, Pak. Bukan dibilang itu orang karena aku punya ilmu. Cocok lah pula. Makanya namaku pun di depan Al-Fakir Abdullah Jamal. Al-Fakir ini nggak punya apa-apa. Nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Al-Fakir. Nggak punya apa-apa, Pak. Iya kan? Tapi bisa ceramah, itu ilmu Allah. Tapi ada mobil, itu titipan Allah. Tapi ada pesantren, itu titipan Allah, bukan punya saya. Itu titipan Allah. Al-Fakir nggak punya apa-apa. Cuman di akhir nama saya 2 kata itu sudah Pak Abdullah Jamal. Hamba Allah yang ganteng. Oh, aneh kan? Hamba Allah yang ganteng. Cuman Jamalnya itu Pak, harus mimnya harus 1 alif. Dia nggak dipanjangkan. Ustadz mana? Ustadz Jamal. Itu mimnya itu ada 1 alif. Dipanjang atau 2 harokat. Jamal. Itu artinya ganteng. Tapi kalau Bapak pendekkan semuanya Jamal. Itu artinya anak onta. Jadi hati-hati juga kalau menyebutkan nama awak nih. Ustaz mana yang ceramah? Ustaz Jamal. Ustaz Onta. Nah, Ustaz mana yang ceramah? Ustaz Jamal. Kalau kira-kira suruh kali Jamal. Panjangkan mimnya 1 alif, 2 harokat. Kan gitu, Pak. Ya kan? Inilah yang perlu sama kita. Jadi semangat kita itu pindah kita. Maka itu dalam ilmu tasawuf tahalli tajalli. Membersihkan hati dari sifat-sifat majmuah. Agar hati ini kita isi dengan sifat-sifat mahmudah dan nanti akan datang tajalli kepada Allah. Nah, aku lihat waktu 1 jam, setengah 9 sampai setengah 10, kurang 10 menit. 1 jam kurang 10 menit. Maka tak enak kaji ini kalau nggak kita buka tanya jawab.